Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Senang sekali sahabat madrasah, sahabat 4G dimanapun berada. Hari ini MTS Negeri 4 Kebumen kerawuhan orang hebat di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Siapa beliau ingin kenal? Beliau adalah Bapak Haji Ahmad Faridi SHI. Lurus gitu Bapak. Beliau adalah Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Izin menyapa, selamat datang Pak Kabid. Selamat datang Pak Mahdi. Terima kasih rawuhipun Bapak sehat. Alhamdulillah saya bisa hadir di MTS 4 Kebumen. Ini ceritanya tadi saya mendengar info dari Pak Kasih Penma ini kalau Pak Kabid sedang ada kunjungan dinas, menghadiri undangan dinas di MTS Negeri 1 Kebumen dan MTS Negeri 5. Dan kami karena di sini keluarga besar MTS Negeri 4 Kebumen punya kegiatan acara penerimaan P3K dan sekaligus ta'aruf. Kami ingin sekali mumpung kerawuhan Pak Kabid, kami ingin sekali mungkin ada pesan-pesan yang bukan hanya bagi sahabat-sahabat madrasah P3K yang hadir ditugaskan di MTS Negeri 4 Kebumen, mungkin juga bagi seluruh pegawai P3K yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan Bapak kaitannya dengan tenaga P3K. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya sayangi Kepala MTS 4 Kebumen, juga tidak lupa sahabat saya Pak Kasih Penma, Kasih Penma Kabupaten Kebumen, juga tidak lupa sahabat-sahabat saya yang hari ini atau kemarin tanggal 15 mendapat keberkahan dilantik langsung oleh Menteri Agama, dan itu kejadian yang luar biasa. Saya sendiri yang kepala bidang tidak pernah dilantik oleh Pak Menteri. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Menteri. Adik-adik sekalian, langsung yang lantik walaupun tidak secara langsung, tapi itu dilantik pada tanggal dan waktu yang sama se-Indonesia langsung oleh Menteri. Masya Allah. Biasanya yang dilantik oleh Menteri itu sekelas Dirjen eselon 1. Berarti jenengan setara eselon 1. Jadi sekali lagi selamat, apapun dimanapun tempatnya harus dinikmati, disyukuri. Jadi seperti lagunya Rhoma Irama, memang mungkin ada yang merasa bahagia, tapi juga ada yang merasa bersedih Pak Muti. Jadi kan kalau Rhoma Irama kan sedih dan gembira itu tidak akan selamanya itu. Nah, kita juga harus menyikapi itu. Ada yang sedih karena harus jauh dari keluarga, tapi ada juga yang gembira karena ditempatkan di tempat yang sama. Tapi kalau pilihannya Pak di tempat yang sama nggak diangkat, milih diangkat Pak walaupun jauh Pak. Tuh ketawa semuanya. Ya begitulah, kita manusia itu seperti itu. Jadi kalau sebelum diangkat dimanapun tempat siap. Begitu diangkat kok jauh. Itu biasa manusiawi karena kita kadung sudah nyaman dengan kondisi kita masing-masing. Walaupun mungkin masih keluarga muda semua ya, saya kira lihat mungkin ada satu yang belum menikah ya, tapi secara umum sudah menikah semua. Ketika sudah menikah, merasa tempat tinggal sekarang itu sudah sebagai basic, sudah sebagai basic hidup. Jadi ketika dia dipindahkan ke tempat lain, ada yang kaget, wah saya berarti harus persiapan tempat baru, harus persiapan adaptasi di tempat yang baru. Padahal insya Allah kerja adik-adik semua itu sama. Ketika ngajar di aliyah sebelumnya atau di MTS sebelumnya sama dengan ngajar di sini. Cuma memang beda lingkungan, walaupun kami berusaha untuk mendekatkan. Betul. Jadi kami pengennya maksimal dalam satu kabupaten pendekatan itu, tapi ternyata sangat sulit. Jadi mau tidak mau ya keluar lari dalam radius yang bisa dijangkau. Ternyata ya pengalaman kami untuk menempatkan itu tidak semudah gambarannya. Ya contoh dari MTSN tadi 4 Cilacap ya. 4 Cilacap dari sini sekitar 50 kilo sampai sini ya. Ada yang mengatakan itu jauh, ada yang mengatakan dekat. Karena ada juga yang orang yang biasa bepergian tiap hari itu lebih dari 50 kilo. Karena sudah biasa, ya merasa biasa saja. Tapi ada juga yang karena biasa, contoh saya pribadi kalau ke kantor itu paling tidak sampai 6 sampai 10 menit Pak, maksimal paling jauh. Tapi sekarang ketika ada satu titik yang bikin macet jadi setengah jam.
itu juga merasakan, waduh ternyata kok rumah saya sekarang jadi jauh. Padahal dulu jangkauannya dekat. Sama dengan adik-adik sekalian bahwa dimanapun tempat kita bekerja, kalau hati kita, jadi kembali lagi kepada hati ya, hati kita senang, hati kita tidak tertekan, jauh itu bukan halangan. Betul. Saya pertama kali diangkat di Magelang. Saya asli orang Brebes. Ya, saya asli orang Brebes. Yang waktu itu saya daftar pakai aliyah. Waktu itu yang namanya Magelang itu masih di awang-awang. Saya untuk melihat Magelang, kalau sekarang kan bisa pakai Google Maps ya, iya. Di mana posisinya, saya di mana. Berapa kilometer? Tahun 90 belum ada Google Maps. Ya walaupun ada tapi belum familiar, komputer waktu itu masih jarang juga. Belum ada Google Maps. Jadi saya lihat peta manual. Pakai atlas itu, saya lihat di mana saya posisinya, terus Magelang itu di mana? Meraba-raba. Jadi ya waktu itu karena memang harus ditugaskan ke sana, kita ke sana tanpa punya saudara di sana waktu itu. Benar-benar tidak ada kenalan satupun. Tapi ketika kita masuk di lingkungan baru, maka kita bertambah saudara-saudara kita. Kalau dulu misalnya jenengan di MTSN 4 Cilacap saudaranya ada berapa? Sekarang tambah lagi saudaranya di sini sudah berapa? Itu akan menjadi saudara jenengan selamanya. Walaupun nanti misalnya jenengan 5 tahun di sini, telah itu pindah, tetap saudara tetap berlangsung enggak? Berlangsung. Kalau kepala mungkin ya sebentar ganti. Tapi kalau teman, sahabat, prinsip sahabat itu selamanya. Ya, jadi tidak ada sahabat sementara, itu tidak ada. Sahabat walaupun jenengan sudah pindah jauh, tetap namanya sahabat. Kadang malah lebih mengenang ketika kita ketemu dengan sahabat-sahabat lama. Makanya adanya reuni ya seperti itu. Baik Pak Kabid, menyambung dari yang disampaikan, yang penting intinya terima SK, syukuri dan bahagiakan diri. Itu resep yang beliau sampaikan, dan saya kira ini untuk semua tenaga P3K, bukan hanya di MTs Negeri 4 Kebumen, tapi acara ini itu ditonton di bukan hanya Jawa Tengah juga Pak, karena zaman media sosial siapapun bisa mengakses podcast kita ini. Selanjutnya Pak Kabid, izin membincangkan soal peningkatan animo masyarakat terhadap madrasah. 3-4-5 tahun belakangan ini memang minat masyarakat untuk masuk ke madrasah sungguh luar biasa. Bukan hanya orang biasa, para pejabat banyak yang memasukkan putra-putrinya ke madrasah. Kalau laporan Pak Kasipenma, putranya Pak Bupati juga masuk di madrasah ya Pak ya. Kalau putranya Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil banyak di sini. Dan mereka rata-rata mencari madrasah karena alasan ingin belajar agama. Tentu ini sesuatu yang sangat luar biasa Pak Kabid. Hanya pertanyaan saya kepada Pak Kabid mungkin juga bermanfaat buat semua keluarga besar madrasah. Tentu kepercayaan ini harus kita jaga. Jangan sampai masyarakat kecewa setelah memasukkan putra-putrinya di madrasah. Lah kiat-kiat apa Pak Kabid yang bisa dilakukan oleh para guru-guru muda, para P3K, para ASN di Kementerian Agama supaya kepercayaan, trust masyarakat kepada madrasah itu terjaga betul-betul sehingga mereka merasakan puas putra-putrinya ada di madrasah. Oke. Jadi ini saya harus flashback dengan kondisi saya sendiri. Jadi saya itu masuk di madrasah, kerja di madrasah berarti mulai tahun 90. Tahun 90 sudah berkecimpung di madrasah, mulai dari level satker atau di madrasahnya langsung. Waktu itu saya jadi PU di madrasah tahun 90 sampai sekarang. Saya hanya lepas tidak nangani madrasah, kebetulan waktu itu ditugaskan di Bimas Islam bareng dengan Pak Kasih juga. Waktu itu saya nangani KUA dan lain sebagainya. Itu sempat lepas tahun 2014 sampai 2017. Tapi setelah 2017 sampai sekarang, walaupun saya di perencanaan, tapi tetap fokusnya di madrasah. Jadi saya sangat memahami animo masyarakat naik turun itu sangat memahami. Dan dari dulu memang animo masyarakat masuk madrasah itu dari tahun ke tahun memang naik. Dari tahun ke tahun memang naik. Tentunya percayaan masyarakat ini memang bisa jadi beban berat, tapi juga bisa sebagai pemicu. Beban beratnya apa? Bahwa sekarang masyarakat percaya dengan madrasah, masyarakat memahami madrasah itu memang lebih dari lembaga yang lain. Kita tidak boleh menafikan madrasah sekolah yang lain, tapi kita memang lebih, terutama dari segi agama. Kita memang mata pelajaran kita dibanding
lembaga lain, mata pelajaran kita memang Lebih banyak, ya lebih banyak. jamnya lebih banyak. Karena di lembaga lain kan hanya pelajaran PAI saja. Pendidikan agama Islam. Sementara kalau di madrasah kan sudah fokus, ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis, ada fikih, ada SKI, bahasa Arab, ada SKI. Yang pisah-pisah, yang kalau di lembaga lain itu disatukan dengan waktu yang terbatas, kita masing-masing diberi porsi yang jamnya lebih banyak juga. Yang itu insya Allah akan membentuk karakter anak-anak madrasah. Harapan kami sak nakal-nakal sama madrasah itu adalah ora jamaah. Tapi sholat. Sak nakal-nakal ya, tapi tetap sholat. Itu harapannya seperti itu. Dan setelah era corona itu tambah lagi animo masyarakat masuk madrasah semakin tinggi. Kenapa? Jadi ketika corona, ketika COVID, orang merasakan beratnya jadi guru. Itu orang tua, jangankan yang bukan guru, jenengan sendiri yang guru, yang punya anak-anak di usia belajar, itu merasakan beratnya jadi orang tua, jadi guru. Banyak orang tua yang tobat. Banyak orang tua yang merasakan bahwa wah ternyata jadi guru itu sangat berat. Iya. Ya bayangkan ketika anak-anak seusia MI SD yang ngertinya corona itu bukan masalah. Ya, enaknya bahwa dia ngertinya itu libur. Udah libur berpanjangan, ketika ada PR, yang garap PR siapa kira-kira Bu? Yang garap PR itu ibunya, bukan bapaknya. Ibunya, karena yang masuk grup biasanya ibunya. Itu orang tua merasakan, oh ternyata jadi guru itu sangat berat. Sangat berat. Dan sekarang begitu corona sudah lepas, masyarakat berbondong-bondong masuk ke madrasah, masuk ke pesantren, dan terutama boarding. Hampir seluruh boarding kita sangat diminati oleh masyarakat. Alhamdulillah di MTS 4 Kebun juga sudah 2 tahun Pak kita rintis, dan betul para pendaftar banyak yang punya syarat. Pokoknya saya mau asal anak saya masuk di boarding begitu. Jadi memang animonya sangat tinggi kaitannya dengan adanya asrama di madrasah Pak. Tapi tadi kita harus hati-hati karena mereka sudah pasrah 100% kepada kita. Hati-hatinya kenapa? Hati-hatinya ketika jangan sampai mereka di sini merasa terganggu atau merasa tidak aman. Jadikan madrasah ini sebagai madrasah yang ramah anak, madrasah yang aman dari apapun. Betul. Ya, salah satu program unggulan MTS Negeri 4 Kebumen, asramanya bahkan kita rintis dengan pola pesantren digital ramah anak Pak. Sesuai dengan arahan Pak Kabin agar ada semangat digitalisasi di madrasah. Kemudian juga untuk ramah anak langsung kita masukkan kurikulumnya. Jadi bahkan setiap Jumat kita ada materi, kita share ke orang tua peserta didik tentang materi ramah anak itu. Jadi bukan hanya guru yang ramah, juga orang tua juga pengennya ramah pada anak. Baik, selanjutnya sekolah dan madrasah berbeda Bapak. Tentu bukan hanya beda tadi pelajarannya, tapi juga saya kira kebijakan, aturan main juga berbeda. Nah, yang menarik hari ini ada segelintir orang yang menganggap atau bukan menganggap, atau ingin mereka disamakan. Kalau di sekolah negeri, bahasa beberapa orang, sekolah negeri kan bebas, tidak ada sumbangan katanya. Nah, kaitannya dengan madrasah masih ada sumbangan yang dilakukan oleh pengurus komite. Tanggapan Bapak bagaimana Pak? Oke, jadi yang namanya madrasah, kita punya madrasah negeri se-Jawa Tengah ada 308 dari 11.749 madrasah. 8 dari 11.000 madrasah. Jadi negeri itu tidak sampai 3%, 2, berapa persen. Dan dari negeri itu di Jawa Tengah tidak hanya ada satu madrasah yang murni itu adalah inisiatif dari pemerintah. Hanya satu. Mana itu? Pekalongan. Itu yang murni inisiatif dari pemerintah. Pembangunannya juga murni dari pemerintah. Sementara yang lain, coba silakan cek MTS 4 ini. Cikal bakalnya dari mana? Betul. Hampir seluruh madrasah yang ada di Jawa Tengah yang negeri, cikal bakalnya adalah dari madrasah swasta yang notabene itu adalah didirikan oleh masyarakat. Betul. Dan antara masyarakat dengan madrasah dari dulu sudah biasa kita dibantu oleh masyarakat. Secara aturan, secara regulasi, kita punya payung KM 16 tahun 2020 bahwa boleh komite
menerima bantuan dari masyarakat. Boleh. Kami sudah menyampaikan kepada seluruh kepala madrasah, silakan gunakan payung itu, tapi tetap kita harus memperhatikan apa? Tetap kalau ada siswa yang miskin, siswa yang tidak mampu, harus diberi porsi, harus diberi kesempatan. Yang dia selama pendidikan di sini harus memang 100% gratis. Izin laporan Pak, Anda sempat untuk yang bebas sumbangan tahun kemarin kelas 7 32 juta. Senilai itu maksud saya ada 17 siswa yang kita bebaskan karena miskin. Ya. Dan kemarin waktu kita ada pertemuan dengan Pak Irjen menyampaikan minimal tiap madrasah itu ada 5% dari jumlah siswa itu bebas biaya apapun. Pertama kita beri kesempatan kepada anak-anak yang tidak mampu tapi berprestasi, berikan kesempatan. Jadi ada logika yang mungkin perlu kita pahami bersama. PMA payung hukumnya Kementerian Agama, Komite Madrasah mengizinkan ada penggalangan dana atau sumbangan masyarakat. Ya. Pak Kadis sudah menyampaikan. Tapi yang nangani harus komite dan komite harus transparan kepada madrasah, kepada orang tua. Jadi tiap tahun harus menyampaikan bahwa ini loh, misalnya tahun lalu kita ada infak atau sumbangan sebesar berapa, sudah digunakan berapa untuk apa saja. Harus dilaporkan secara transparan supaya semua wali murid membaca atau melihat. Mekanisme ini di hampir seluruh madrasah negeri saya yakin sudah dilakukan Bapak. Ya. Hanya ada beberapa, mungkin ini pengalaman saja, di beberapa madrasah di Jawa Tengah ada yang LSM yang agak mungkin bercanda atau apa gitu, seakan-akan menganggap bahwa sumbangan itu sama dengan pungutan. Ya, ini kesannya di mata LSM bahwa sumbangan yang sudah secara regulasi tadi itu sudah diizinkan atau dibenarkan itu tetap dianggap pungutan, bahkan sebutannya pungutan terorganisir. Anggapan Pak Kabit bagaimana Pak? Jadi memang di regulasinya yang boleh itu memang sumbangan di regulasinya. Tapi mohon maaf, masyarakat kita ketika menyebut sumbangan itu orang tua itu kayaknya itu sumbangan itu kan kayak istilah umum yang tidak ada manfaatnya apa-apa. Maka oleh komite, oleh madrasah bahasanya diganti yang bahasa yang memang agamis, yang memang niatnya itu supaya dapat pahala, menjadi kata-katanya infak atau sedekah. Ini tapi belakangan juga diviralkan Pak, ada infak masjid kepalanya di sekolah tadi. Ya. Ada yang dipecat gara-gara naik infak itu Pak. Ya itu kita sudah tidak bisa, itu rumah tangga orang lain. Di rumah tangga orang lain memang secara aturan tidak bisa, tapi kalau kita bisa, yang jelas tadi kita harus transparan. Silahkan bahasa apapun, tapi yang jelas libatkan orang tua, bukan hanya komite, orang tua dalam pelaksanaan penggunaan anggaran itu secara transparan. Semua pihak harus memahami. Jadi Pak Kasih ternyata boleh Pak Kasih sumbangan. Boleh, sangat boleh diaturannya boleh, dan tadi madrasah kita, ya contoh di Jawa Tengah saya tidak bisa melihat data lain. 99,9% madrasah kita berdiri dari partisipasi masyarakat, tidak bisa lepas dari masyarakat. Dan saya minta kepada madrasah, kepala madrasah terutama, pemberdayaan masyarakat sekitar juga harus dilibatkan. Izin Pak, ini kalau boleh saya laporkan, seluruh aset di sini yang kaitannya dengan tanah Pak, itu dari sumbangan masyarakat Pak. Artinya kalau nanti masyarakat dilarang memberikan kontribusi kepada dunia pendidikan madrasah, lah terus tanahnya ini gimana? Iya. Ada logika yang perlu saya kira disampaikan kepada para pemirsa. Kalau tanda petik tadi LSM yang kepengen madrasah nggak boleh ada sumbangan misalnya. Saya punya pikiran begini Pak Kabit. Ya sudahlah, PTT yang selama ini kita subsidi, bahkan total bukan hanya subsidi, diambil dari honornya dari sumbangan masyarakat dari komite. Nanti kalau memang tidak boleh, ya udah PTT-nya berarti suruh istirahat. Nanti yang ngajar para Pak dan Mas LSM. Cuma pertanyaan saya, apa mau LSM ngajar nggak dibayar juga? Atau orang tuanya mau putra-putrinya diajar? Kan di sini ada masalah. Jadi gini, ya kita juga mestinya juga merasa bersyukur adanya LSM sebagai kontrol. Sebagai kontrol, tetap kita tempatkan mereka sebagai kontrol. Tentunya ya LSM yang memang bekerja profesional. Kontrol itu dari masyarakat perlu,
kadang masyarakat kan ada yang tidak tahu mekanisme untuk mengontrol. Akhirnya mereka kontrolnya lewat medsos, lewat komite, lewat LSM atau lewat apa. Cuman yang penting profesional ya Pak. Ya, artinya harus ada profesional. etik. Ya, harus profesional dan tadi ujung-ujungnya di transparansi kita pengelolaan. Ya. Ujung-ujungnya. Jadi informasi ini harus tersampaikan kepada seluruh wali murid. Siap. Bisa lewat apapun. Maka kami minta kepada nanti wali kelas terutama agar juga membuka ruang untuk diskusi. Bisa saja informasi dari komite, dari orang tua ya. Bisa saja orang tua beri masukan kepada kita. Tidak harus langsung lewat kepala, bisa, tapi dia diskusi di grup wali kelas. Ya. Kalau ada informasi dari kepala madrasah juga bisa disampaikan ke wali kelas, disampaikan ke grup. Ya. Kebetulan teman-teman guru kita, wali kelas kita juga sudah punya paguyuban Pak. Ya. Jadi ada namanya paguyuban orang tua peserta didik, bukan komite bukan. Ya. Jadi ada paguyuban yang mereka setiap hari bahkan laporan Pak. Kegiatan hari ini apa, begitu disampaikan oleh wali kelas. Ya. Besok pulang kasih karena ada upacara misalnya juga disampaikan. Ya. Dan itu sangat penting. Dan itu sangat penting ketika misalnya anak kita jam 1 sudah pulang, kok jam 3 belum sampai rumah. Orang tua di rumah itu bisa tanda tanya, bisa kok ada apa ini, kok anak saya belum pulang sementara sudah lepas dari madrasah. Karena kan misalnya biasa pulang nanti jam 3, ini karena ada rapat jam 1 sudah pulang, harusnya jam 3 sudah sampai rumah. Belum. Tapi orang tua kok loh ini tadi sudah diumumkan sudah pulang kok belum sampai. Nah, kontrol-kontrol seperti itu memang harus dilakukan. Sahabat madrasah dimanapun berada, terutama buat para kepala madrasah juga di seluruh Jawa Tengah, ada quote dari Pak Kabid kita agar lakukan penggalangan dana oleh komite dengan transparan, dengan profesional, ikuti payung hukum begitu ya Bapak. Ya. Kemudian para guru di Jawa Tengah juga dipesankan tadi untuk profesional, layani anak-anak dengan pendidikan yang ramah, yang aman, yang nyaman, juga para wali kelas juga. Ya. Bapak, mungkin ini perbincangan ini sangat menarik dan saya sudah diingatkan ini. Tapi ada hal penting satu lagi, Bapak, tentang SBSN, Pak. Ya. Jadi selama ini ada kesan SBSN apa hanya untuk madrasah di kota. Apakah bisa madrasah-madrasah di batas negara seperti beberapa madrasah di Jawa Tengah? Pak Kasih sudah pernah di sini forum yang sama ini menyampaikan juga. Apakah mungkin Pak MTS 4 yang animo masyarakatnya sangat tinggi, rintisan asrama juga didukung oleh masyarakat di sini, oleh tokoh-tokoh masyarakat di sini, dan hampir 100% mereka merasa sangat terbantu. Bahkan ada masyarakat yang nitip putranya belum siswa sini Pak, ikut ngaji di pesantren. Nah, ini saya kira menjadi satu bukti bahwa madrasah hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat. Pertanyaan saya Pak, untuk SBSN yang selama ini ada di kota, kemudian yang sudah dapat lagi gitu Pak, apa nggak bisa Pak diratakan sampai ke pinggir-pinggir ini Pak? Terima kasih Pak. Ini intinya podcast ini ya ini. Jadi SBSN itu tentunya tidak ada pemilihan kota kabupaten, tidak ada. Ya cuma mungkin rezekinya gitu. Lagi bergeser ke kota. Tapi juga banyak kok daerah-daerah yang di pinggiran kayak MTS Majenang itu kan jauh juga, dan beberapa madrasah yang di daerah-daerah lain. Majenang itu jauh dari Semarang Pak. Iya. Tapi kalau di Cilacap itu pinggir kota Pak. Ya enggak banyak, itu contoh satu. Banyak juga. Jadi kita tidak ada istilah itu pusat kota, tidak. Semuanya kita berharap semua dapat merasakan SBSN. Artinya bisa diakseskan. Bisa diakses semua dengan catatan bahwa kunci untuk SBSN adalah masalah tanah. Tanahnya harus milik pemerintah. Walaupun sumbangan dari masyarakat. Iya, yang penting sertifikatnya. Yang penting sertifikatnya sudah punya hak pakai Kementerian Agama. Ya, hak pakai Kementerian Agama. Itu syarat mutlak, dan tanah tidak dalam sengketa, lahan juga siap bangun. Insya Allah tiap tahun kita diberi kesempatan. Silahkan. Jadi nanti biasanya di akhir tahun kita akses namanya aplikasi Simpro. Silahkan masuk, nanti kalau rezekinya ya, kenapa kok belum dapat? Karena belum sampai waktunya saja. Banyak yang antri dan banyak yang juga sudah tiap tahun mengusulkan tapi belum dapat. Dan tentu bukan hanya kalau rezekinya Pak, kalau bisa Pak Kabitnya tekan Pak. Loh, setiap usulan rekomendasi pasti kami usulkan. Tidak pernah kami menolak
usulan rekomendasi pembangunan SPSN. Apalagi yang belum pernah, pasti kami bikinkan rekomendasi itu. Nah, cuma nanti masalah alokasi itu kan tergantung pusat, tergantung kemampuan anggaran pusat. Oke. Tanpa terasa sudah berapa menit Mas Bapak ya? Mohon izin Pak, sudah lewati 5 menit Pak. Senang sekali kerawan Pak Faridi, Pak Kapit. Hanya mungkin bisa dilanjut pada podcast yang akan datang. Cuman kan beliau orang sibuk Mas. Ini orang nomor 1 di Jawa Tengah ini, orang madrasah nomor 1. Sama saja. Terima kasih Pak Kapit rawuhnya Pak. Mungkin untuk closing Pak ada sesuatu yang disampaikan Pak buat keluarga besar madrasah. Bukan hanya di Kebumen, mungkin se-Jawa Tengah Pak. Oke, jadi saat ini tadi sudah disampaikan bahwa madrasah memang sangat diminati oleh masyarakat. Jadi masyarakat sudah sangat percaya dengan madrasah, tapi tolong jaga kepercayaan masyarakat ini dengan baik. Jadikan madrasah kita sebagai madrasah yang ramah anak, yang aman dari kekerasan. Maka itu dibutuhkan kinerja dari seluruh pihak, terutama guru-guru yang langsung berhadapan. Tantangan terbesar kita saat ini adalah teknologi informasi. Itu tantangan terbesar. Zaman dulu kita melakukan pendisiplinan anak dengan cara kekerasan, tidak ada masalah. Zaman dulu Pak Hamid, Pak Mahmudin, zaman saya masih kecil, dipukul, dijewer, dijiwit, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita berani lapor orang tua enggak berani. Semakin kita lapor orang tua, bukannya kita dibela, malah ditambahi hukumannya, berarti kamu memang salah. Kalau sekarang kita melakukan kekerasan kepada anak-anak kita, jewer atau jiwit, urusannya sampai mana coba? Bisa se-Indonesia viral Pak. Bukan hanya viral, urusannya ke polisi. Maka metode pembelajaran kita memang tidak bisa sama dengan zaman dulu. Kita harus bisa berubah. Anak sekarang itu lebih pintar daripada kita. Iya. Terutama dalam hal IT, anak kita itu lebih cerdas daripada kita. Coba saja anak kita tuh otodidak, tapi karena dia tiap hari bermain HP itu lebih pintar terkait dengan HP loh. Itu lebih pintar dari kita. Lah, arahkan anak kita sesuatu yang misalnya itu biasa bermain di situ sebagai malah bidangnya. Ya. Dan prinsip lagi yang tidak boleh diucapkan oleh seorang pendidik, jangan katakan anak kita anak bodoh. Itu kunci. Karena sejatinya tidak ada anak bodoh, tapi anak belum ketemu passion. Belum ketemu passion. Karena tiap anak pasti punya kekurangan, tapi pasti juga punya kelebihan. Jadi tolong terutama teman-teman guru, teman-teman pendidik, jangan punya hati sekecil apapun mengatakan, wah bocah iki nakal. Keturutan nakalnya Pak. Jangan katakan bahwa anak ini bodoh, keturutan. Pokoknya kalau anak yang masih bandel, oh ini belum ketemu. Nanti kalau sudah ketemu ya pasti jadi anak baik. Atau tadi anak yang kalau mungkin kita mengatakan bodoh, dia bukan anak bodoh, tapi belum ketemu passion. Misalnya ada anak yang matematikanya ketika ulangan dapatnya 2, 3, kalau perlu malah 0, misalnya, tidak ada masalah. Mungkin dia nanti punya kelebihan apa, misalnya olahraganya, itu atau di yang lain-lain, atau di seninya. Biasanya anak-anak itu punya seperti itu. Dan kami minta kepada kepala madrasah beri ruang, beri kesempatan kepada anak-anak yang berprestasi, walaupun mungkin bukan di bidang pendidikan. Misalnya kalau ada anak berprestasi di olahraga, dorong. Saya pernah memberi masukan, kalau misalnya dia tidak pernah masuk, udah masalah lah. Yang penting masih tetap diakui sebagai siswa MTSN 4, pembelajaran tidak harus tatap muka. Persis. Tidak harus tatap muka. Misalnya dia mau lagi latihan di Jakarta, ya udah tiap malam kita didik, gurunya harus bertanggung jawab. Beri waktu misalnya 1/4 jam atau berapa untuk menyampaikan materi yang dibutuhkan. Tidak ada masalah, insya Allah. Ini poin ini penting sekali. Ya. Ini pernah jadi polemik Pak, tapi sudah teratasi alhamdulillah. Siswa kita ada yang jadi atlet Jawa Tengah Pak, namanya Gazela, dia ahli di bidang judo dan langsung dapat, waktu itu ada undangan ke Semarang, bahkan harusnya masih sekolah di sini ya Mas ya. Tetap diminta ke Semarang, kita pembelajarannya online. Persis yang diinginkan Pak Kabit tadi itu kita layani Pak. Jadi statusnya siswa kita, tapi sudah belajarnya di Semarang. Karena itu yang akan mengangkat derajat MTSN 4 Kebumen. Alhamdulillah. Satu anak tapi bisa mengangkat derajat seluruhnya. Walaupun dia misalnya judo, yang latih judo kan guru olahraga kan. Tapi yang ikut bangga siapa? Kepala madrasahnya yang sama sekali tidak pernah mendidik, atau guru-guru IPA-nya yang sama sekali tidak pernah juga ya Pak. Jadi yang bangga bukan hanya guru yang bersangkutan, bukan hanya guru olahraganya, tapi sivitas akademika di MTSN 4, kami di wilayah juga akan merasa bangga.
Terima kasih Bapak. Oke. Senang sekali. Senang dan masih sangat gayeng, namun sayang beliau jadwalnya padat. Terima kasih Bapak. Oke. Untuk mengakhiri izinkan saya menyampaikan salam 4G ya. Yo. Salam 4G Pak, ini salam kebanggaannya MTS Negeri 4 Kebumen. Salam 4G, 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 4G. Golden Generation, Good Generation. MTSN 4 Kebumen, mantap bro, mandiri, berprestasi, berakhlak mulia. MTS Negeri 4 Kebumen, I love you. Tepuk tangan buat Pak Kabid kita. Terima kasih Pak Kabid. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, Amin, amin, dan amin, sukses amin. buat Ya. Jawa Tengah. Amin. Ya. Sahabat 4G, sahabat madrasah dimanapun berada, sekian dulu, terima kasih dari kami dan sugeng melaksanakan tugas-tugas dinas selanjutnya Pak Kabid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.